Selamat pagi pemirsa, salam sehat. Seorang guru SD menunggak pembayaran cicilan di beberapa pinjaman online. Dari yang semula berutang hanya 3 juta rupiah di salah satu penyedia pinjol, dalam tempo kurang dari 6 bulan tunggakannya mencapai puluhan juta rupiah yang berserakan di beberapa aplikasi penyedia. Awalnya ia hanya meminjam dari pinjol legal, namun karena terus menunggak hingga lebih dari 90 hari, ia masuk daftar hitam. Guru itu tidak bisa meminjam di penyedia lain yang resmi. Ia beralih ke sejumlah penyedia pinjol ilegal hingga utangnya semakin tidak terkendali. Guru tersebut merupakan satu dari sekian banyaknya korban pinjol ilegal yang masih terus berjatuhan. Kisahnya juga mirip-mirip pemirsa. Korban dengan mudah tergelincir karena penyedia pinjol ilegal masih sangat gampang ditemukan. Satgas Waspada Investasi atau SWI bulan ini saja mendapati 80 pinjol yang tidak memenuhi ketentuan alias ilegal. Inilah editorial Media Indonesia edisi Jumat 30 Desember 2022 dengan tema Kemenangan Pinjol Ilegal. Bersama saya, Eva Wondo. Editorial Media Indonesia juga dapat Anda simak pemirsa di AMJ Radio Network di frekuensi 94,7 FM di kawasan Jakarta dan sekitarnya. Para pendengar bisa turut berpartisipasi dan berinteraksi dalam editorial Media Indonesia. Sampaikan pendapat Anda pemirsa dengan berpartisipasi melalui telepon interaktif di nomor 021 583 9900. Dan pagi hari ini sudah hadir bersama saya anggota Dewan Redaksi Media Group Eko Rahmawanto. Selamat pagi Mas Eko, apa kabar Mas? Baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah, salam sehat selalu untuk Mas Eko dan juga pemirsa. Kita akan bahas ya Mas Eko untuk editorial Media Indonesia hari ini 30 Desember 2022. Satu hari jelang pergantian tahun ya Mas Eko. Betul. Kemenangan pinjol ilegal. Tetapi sebelumnya kita akan bahas dulu ada 3 headline Media Indonesia. Yang pertama, di halaman muka Media Indonesia hari ini pertandingan kemarin ya Mas Eko gagal memanfaatkan peluang. Padahal peluang emas sudah di depan mata, ternyata belum berhasil untuk diambil peluang tersebut, Mas Eko. Ya, setidaknya kalau saya melihat kemarin, saya hadir juga di stadion melihat dengan beberapa teman, jadi harusnya bisa 2-1 atau 3-1 ya, peluang yang sudah banyak tercipta, tapi gagal dimanfaatkan karena memang ada penyelesaian hasil yang buruk ya. Tapi kita masih ada pertandingan satu lagi melawan Filipina ya. 2 Kemudian Januari. Thailand melawan Kamboja di grup A. Nah, kalau kita melihat dari poin yang sudah dikumpulkan di grup A ini, ya Thailand dan Indonesia yang akan menjadi semifinalis nanti, yang akan lolos ke semifinal, akan melawan di grup sebelah, apakah itu Vietnam, Malaysia, atau Singapura, yang tentu kita akan melihat sejauh mana nanti. Untuk evaluasi sesuai juga yang Mas Eko sampaikan adalah di bagian akhir atau finishingnya. Ini sesuai dengan pernyataan juga pelatih Indonesia Sintayong yang akan melakukan evaluasi di bagian finishing. Nah ini menjadi perhatian tentu ya Mas Eko untuk kesiapan melawan Filipina pada 2 Januari. Betul, ya. Jadi kalau kita melihat kemarin memang penyelesaian yang buruk ya, padahal banyak peluang tercipta. Jadi kalau kita ingin menghindari Vietnam, ya kita harus menjadi juara grup, karena kemungkinan besar Vietnam akan menjadi juara grup di grup B. Jadi harus habis-habisan besok melawan Filipina di Manila. Harus bisa banyak gol di sana. Kemudian juga tentu kita juga harus melihat Thailand melawan Kamboja. Kalau kita melihat Kamboja memang salah satu grup lemah di grup A. Jadi sudah dipastikan Thailand akan memenangkan pertandingan itu. Tapi berapa skornya yang kita belum tahu. Baik, ini harus menjadi pelajaran untuk Indonesia, tetapi tentu harus diapresiasi juga ya Mas Eko, karena Presiden Joko Widodo juga yang menyaksikan langsung pertandingan di Senayan, yakin optimis timnas Indonesia bisa melaju hingga ke final ya. Presiden menyampaikan optimistis dong, mainnya bagus banget. Saya kira ini yang paling penting, bisa masuk semifinal, masuk final, itu yang kita harapkan. Kita juga harapkan hal yang sama ya, Mas Eko? Ya betul, jadi kita ingin mengulang di tahun 91, di mana Indonesia juga pernah menjadi juara di level SEA Games ya, di Asia Tenggara. Sudah lama kita nggak pernah juara, dan saatnya sekarang menjadi juara. Amin, kita doakan bersama, semangat terus squad Garuda. Berikutnya kita akan bahas yang kedua, ini masih terkait dengan cuaca ekstrim ya Mas Eko. Dan juga ada prediksi dari BMKG, memprediksi malam pergantian tahun diwarnai dengan hujan lebat di sejumlah wilayah. Maka ada pernyataan juga bahwa cumulonimbus berpotensi ganggu penerbangan. Tentu ini harus diantisipasi ya Mas Eko, keselamatan menjadi hal yang utama. Ya, saya kira bukan hanya maskapai penerbangan tapi juga penumpang. Jadi ketika maskapai penerbangan sudah ada
peringatan dari BMKG, tentu harus ada langkah-langkah antisipasi terkait hal itu. Ya. Kemudian pemerintah juga penting untuk menyiapkan teknologi modifikasi cuaca, karena kita penerbangan di Indonesia itu sangat padat sekali. Kemudian kalau terjadi delay, penumpang juga harus sabar, karena terkait dengan cuaca, terkait dengan hal-hal yang teknis ini, tentu tidak bisa sembarangan aja langsung kemudian jalan begitu, karena tidak bisa dibandingkan ya head to head antara penerbangan di udara, kemudian kereta api maupun bus itu kan berbeda. Mungkin kalau bis atau kereta mogok ya sudah biasa lah, tapi kalau pesawat kan tentu hal-hal yang seperti itu tidak bisa dilakukan, harus zero accident. Jadi harus dicermati betul tentang keselamatan. Sudah ada perakiraan, maka langkah antisipasi, langkah mitigasi, dan juga kesadaran bersama bahwa keselamatan itu yang paling utama ya, Mas Eko. Betul ya, jadi harus di-aware semua bahwa ini ada peringatan, maskapai juga harus menyiapkan, pemerintah kalau bisa ada modifikasi cuaca sehingga memudahkan penerbangan. Kemudian yang paling penting itu tadi yang saya sebutkan adalah penumpang untuk sabar, karena 7 hari ke depan ini ada hal-hal yang bisa mengganggu, terutama yang itu yang disebutkan adalah cumulonimbus ya, ini agak susah menyebutkannya ini atau mungkin yang bisa menghasilkan hujan lebat yang tentu akan bisa mengganggu penerbangan di Indonesia. Kita nantikan untuk kesiapan juga ya TMC atau teknologi modifikasi cuaca, karena beberapa hari lalu juga sudah dilakukan di beberapa wilayah, Mas Eko, di Jawa Barat, di Banten dan juga DKI Jakarta. Kemudian kita akan bahas ya yang ketiga, ini screening ketat pelancong dari Tiongkok, karena di Tiongkok kasusnya lagi tinggi sekali, Mas Eko. Tren kasus positif harian COVID-19 di Tiongkok rata-rata 5.000 kasus per hari. Ya, COVID-19 ini kan dimulai juga dulu di Tiongkok ya. Terus kemudian sudah mulai mereda, di seluruh dunia juga sudah mulai reda. Di Indonesia bahkan ada kabarnya nanti di akhir bulan atau mungkin di awal Januari PPKM mulai dihilangkan. Tapi kalau kita melihat Tiongkok yang sekarang mulai meninggi lagi, alangkah baiknya kemudian screening ketat ketika dia masuk Indonesia. Di bandara-bandara mungkin di Soekarno-Hatta juga harus ada screening yang ketat, terutama untuk mereka yang datang dari Tiongkok. Karena jangan sampai kemudian mereka kena di Tiongkok, kemudian datang ke Indonesia untuk berlibur atau untuk kerja, begitu ya. Kemudian menulari orang-orang yang di Indonesia, tentu akan menimbulkan kepanikan lagi, karena grafiknya juga pasti akan meningkat lagi. Kalau kita melihat di Indonesia sekarang grafiknya landai, sudah mulai teratasi ini COVID. Jangan sampai kemudian ada gejolak lagi. Ya, ini menimbulkan kepanikan, itu kita tidak ingin seperti itu terjadi lagi. Betul, jadi harus screening ketat, dan juga tadi Mas Eko sampaikan tren kasus di Indonesia melandai, maka ini juga menjadi salah satu pertimbangan rencana pemerintah untuk mencabut PPKM ya, yang rencananya akan diumumkan langsung oleh Presiden Joko Widodo hari ini. Mas Eko, tentu ini perlu kajian yang betul-betul mendalam ya, Mas Eko, kan harus berhati-hati untuk memutuskan ini. Betul, ya Pak. Baik, kita nantikan rencananya hari ini akan ada konferensi pers terkait dengan keputusan pemerintah terkait dengan PPKM. Itu adalah 3 headline media Indonesia untuk hari ini, Mas Eko dan juga pemirsa. Berikutnya kita akan bahas, ini adalah tema editorial media Indonesia, kemenangan pinjol ilegal. Media Indonesia, editorial media Indonesia kembali mengingatkan kita ya, flashback lagi kejadian bagaimana seorang guru SD menunggak pembayaran cicilan di beberapa pinjol ya, Mas Eko. Awalnya di pinjol yang legal, pinjaman online legal, tetapi karena bunga yang terus menumpuk, dari 3 juta rupiah kemudian langsung menjadi puluhan juta rupiah. Itu yang miris sekali ya, Mas Eko. Mungkin ini hanya satu dari banyak kasus. Jadi saya kira kejadian ini bukan hanya yang menimpa guru SD tadi ya, tapi banyak sekali warga negara kita yang gemar sekali berhutang ya, terutama di pinjol. Memang kesulitan ekonomi, gaya hidup itu menjadi salah satu faktor mereka untuk pinjam ke pinjol. Tapi yang paling penting menurut saya, boleh saja sebetulnya kita pinjam kemanapun, asal kita itu sebetulnya satu, punya pekerjaan. Dan hutang kita itu efektif, maksudnya efektif itu dipergunakan untuk sewajarnya, misalkan usaha, atau Anda mau beli rumah misalkan. Ini kan hal-hal yang sebetulnya positif. Tentu kita juga harus bekerja ketika hutang. Kalau Anda tidak bekerja terus Anda hutang, itu akan menimbulkan masalah.
Nah, juga harus dipikirkan tentang cicilannya juga. Jangan sampai kemudian besar pasak daripada tiang. Iya, kemampuan bayar itu harus Kemampuan bayar dipertimbangkan ya, secara betul. matang. Jangan sampai kemudian Anda utang sekitar 100 juta misalkan, tapi pendapatan Anda sebulan untuk makan aja tidak cukup. Apalagi untuk membayar cicilan hutang. Nah, tentu ini akan memberatkan. Ini yang menjadi persoalan-persoalan yang ada di Indonesia, terutama di warga negara Indonesia yang kita kira kurang mampu lah ya. Jadi akhirnya melakukan spekulasi seperti itu. Akhirnya kan itu menimbulkan kepanikan juga, bukan hanya kepada dirinya sendiri, tapi juga kekhawatiran kepada teman-temannya. Karena pasti pinjol itu ketika misalkan Eva meminjam, kemudian membayar hutangnya ini agak lambat, kemudian menghindar, yang ditelepon itu teman-temannya. Ya, yang direpotkan teman-temannya yang harus membalas WA, harus mengangkat telepon, kemudian dimaki-maki begitu kan. Ini yang terjadi di sekarang kita. Jadi hal-hal semacam itu harus kita mulai perhatikan lah, bahwa kalau memang Anda tidak punya uang, ya mungkin harus ada cara yang lain lah ya. Jangan sampai kemudian terjerat utang karena Anda tidak bekerja, kemudian menyusahkan orang lain juga. Iya, demand-nya yang masih tinggi, Mas Eko, itu salah satu alasan kenapa mati satu tumbuh 1000. Padahal juga Kominfo sudah menutup pinjol besar ini angkanya, 4.432 platform pinjol yang sudah ditutup. Tapi ternyata masih ada saja, Mas Karena Eko, begini, masih subur saja. betul. Jadi karena di Indonesia itu sangat gampang. Anda punya perusahaan A, kemudian ditutup perusahaan B, kemudian aplikasi ini kan sekarang secepat mungkin. Karena teknologi ini kan perkembangannya sangat cepat sekali, Eva. Jadi ketika Anda sudah punya data pribadi, nah ini Anda bisa mempergunakan ini seenaknya saja dengan menawarkan kepada orang-orang yang dianggap nanti punya potensi untuk digait, dia punya berhutang gitu ya. Nah tentu ini akan menjadi persoalan karena menyangkut yang saya sebutkan tadi, data pribadi. Data pribadi kan sebetulnya tidak boleh diumbar saja, tapi sekarang kalau di Indonesia sangat gampang sekali. Iya, tapi sudah ada undang-undang perlindungan data pribadi, Mas Eko. Betul, sebetulnya sudah ada. Ini yang kemudian sebetulnya bisa memperkuat bagi setiap orang tidak mempergunakan data pribadi itu seenaknya. Ini akan bisa pidana dan lain-lain. Tapi ini kan namanya orang berusaha, namanya orang menipu, namanya pidana, itu kan sebetulnya tidak tidak akan mengindahkan hal-hal seperti itu kalau dia sudah menggait orang untuk berhutang begitu kan. Dia pasti akan senang. Jadi hal-hal semacam itu pasti akan diabaikan. Memang di Indonesia ini aturan tuh memang sering dilanggar. Sebetulnya Indonesia sudah punya instrumen ya, Mas Eko, untuk mengalahkan pinjol ilegal. Tentu ini harus dikalahkan, jangan sampai pinjol terus menang ya, Mas Eko. Seperti editorial Media Indonesia hari ini judulnya adalah Kemenangan Pinjol Ilegal. Nanti kita akan bahas lebih lanjut bagaimana mengalahkan pinjol ilegal ini. Selengkapnya inilah editorial Media Indonesia, Kemenangan Pinjol Ilegal. Kemenangan pinjol ilegal. Seorang guru SD menunggak pembayaran cicilan di beberapa pinjaman online atau pinjol. Dari yang semula berutang hanya 3 juta rupiah di satu penyedia pinjol, dalam tempo kurang dari 6 bulan, tunggakannya mencapai puluhan juta rupiah yang berserakan di beberapa aplikasi penyedia. Awalnya ia hanya meminjam dari pinjol legal, namun karena terus menunggak hingga lebih dari 90 hari, ia masuk daftar hitam. Guru itu tidak bisa meminjam di penyedia lain yang resmi. Ia beralih ke sejumlah penyedia pinjol ilegal hingga utangnya semakin tidak terkendali. Guru tersebut merupakan satu dari sekian banyak korban pinjol ilegal yang masih terus berjatuhan. Kisahnya juga mirip-mirip. Korban dengan mudah tergelincir karena penyedia pinjol ilegal masih sangat gampang ditemukan. Satgas Waspada Investasi atau SWI bulan ini saja mendapati 80 pinjol yang tidak memenuhi ketentuan alias ilegal.
Temuan tersebut menambah panjang daftar pinjol ilegal yang dipergoki Satgas sejak 2018 hingga Desember 2022. Jumlah platform pinjaman online ilegal yang telah ditutup menjadi 4.432. Namun, pinjol ilegal masih menjamur ditandai dengan pengaduan ke polisi yang terus mengalir. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK pun mengaku kewalahan menertibkan aktivitas yang melanggar hukum tersebut. Ibaratnya mati satu tumbuh seribu. Bila aplikasinya ditutup, pelaku kembali membuka aplikasi serupa bahkan semakin banyak. Perang melawan pinjol ilegal yang dicanangkan pemerintah dengan Komando Menko Polhukam Mahfud MD setahun lalu ternyata dimenangkan pihak penyedia pinjol ilegal. Mereka sama sekali tidak jera karena penegakan hukum yang lemah. Semestinya, otoritas tidak sekadar menutup aplikasi, tetapi juga menyeret pelaku ke pengadilan. Penegak hukum kemudian harus mengenakan tuntutan maksimal dengan berbagai pasal pidana. Kebanyakan korban pinjol ilegal sesungguhnya sudah bisa membedakan pinjol legal dengan yang ilegal. Akan tetapi, keterdesakan membuat mereka tidak lagi peduli. Yang penting cepat dapat pinjaman. Di situ ada persoalan lain yang tidak kalah mengkhawatirkan. Masyarakat kita gemar berutang tanpa memperhitungkan kemampuan mencicil dan melunasi pinjaman. Malah, tidak sedikit yang belum memiliki penghasilan. Utang itu pun banyak yang hanya untuk membiayai kebutuhan yang artifisial. Mudahnya persyaratan pinjol memuluskan kegemaran berutang masyarakat. Berdasarkan catatan OJK per Oktober 2022, kredit bermasalah alias tunggakan di atas 90 hari di platform pinjol tahun ini mencapai 1,42 triliun rupiah. Nilai tersebut merupakan lonjakan dari periode yang sama tahun lalu yang sebesar 593,44 miliar rupiah. Itu semua di penyedia pinjol legal. Dari sisi usia, porsi nasabah kelompok usia 19-34 tahun alias generasi milenial dan Z dominan menyumbang kredit macet. Nilainya sampai 783,92 miliar rupiah. Kontribusi terbesar kedua berasal dari nasabah usia 35-54 tahun. Kredit bermasalah pinjol pada kelompok nasabah tersebut sebesar 421,53 miliar rupiah. Selain menggencarkan dan memperkuat penindakan terhadap pinjol ilegal, pemerintah sepertinya perlu pula memperketat persyaratan nasabah untuk bisa meminjam di aplikasi pinjol. Sosialisasi dan pendidikan masyarakat seyogianya tidak sebatas membedakan antara pinjol legal dengan yang ilegal, namun juga untuk mengikis kegemaran berutang dan menanamkan kode moral bahwa pinjaman wajib dibayar, maka berhati-hatilah dalam berutang. Pemirsa, kita jeda dulu. Editorial Media Indonesia akan kembali sesaat lagi untuk Anda. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami, dan untuk membahas tema kita pagi hari ini lebih lanjut, yakni kemenangan pinjol ilegal, saat ini sudah terhubung bersama kami pengamat keamanan siber Alphonse Tanujaya. Selamat pagi Pak Alphonse, salam sehat Pak. Pagi Eva, terima kasih. Ya, Pak Alphonse, editorial Media Indonesia hari ini menulis kemenangan pinjol ilegal. Apa yang membuat pinjol ilegal ini menang, Pak Alphonse? Apakah penegakan hukumnya yang lemah atau memang masifnya budaya hutang di Indonesia? Atau apa lagi faktornya? Pinjol ilegal ini kan merusakkan karena aksi penagihnya yang merusakkan ya, menggunakan teknik-teknik yang tidak etis, mempermalukan peminjam, kasar dan melanggar hukum. Lalu mereka mengakses data pribadi dan mengeksploitasi dalam menjalankan usahanya. Jadi ibaratnya seperti data darat yang memang sudah ada sejak lama, namun sekarang dalam bentuk digital. Tetapi kita juga harus lihat both side, dua sisi ya. Jadi peminjam juga harus mawas diri. Jangan mudah mencari cara instan, lalu besar pasak daripada tiang. Jadi kita perlu imbang juga, nggak bisa menuntut
pinjolnya dibasmi, pemerintahnya membasmi, OJK juga sudah bekerja keras. Jangan menuntut lingkungan untuk menyesuaikan diri dengan kita, tapi kita juga harus sesuaikan diri dengan lingkungan. Jadi kita sebagai peminjam jangan mudah mencari solusi instan untuk memenuhi keinginannya. Sekarang kan semua maunya serba instan ya, nggak perlu belajar tahu-tahu pinter, nggak mau kerja keras tahu-tahu jadi kaya. Nah, seperti ini yang perlu diperhatikan supaya budaya instan ini tidak mudah mempengaruhi masyarakat. Baik, pinjol harus dibasmi dan juga harus ditingkatkan kesadaran masyarakat agar tidak mudah hutang. Kita bahas dulu yang harus dibasmi ini. Apakah instrumen di Indonesia sudah cukup Pak untuk membasmi pinjol-pinjol ilegal ini? Jadi ini ibaratnya demand and supply. Kalau kita jujur saja, kita lihat sesuatu yang lebih berat, yang benar-benar melanggar hukum, narkoba. Ini sudah jelas, pelanggarnya dihukum berat, banyak yang dihukum mati juga. Tapi karena keuntungan yang besar ini tetap masih ada, walaupun makin sedikit ya kan. Jadi rasanya hampir nggak mungkin bisa membasmi 100%. Nah, karena itu memang kesadaran dari dua sisi yang perlu dilakukan. Dan kalau yang kami amati sampai hari ini dari pihak pengelola, dari pihak regulator seperti OJK, mereka beberapa tindakan ya sudah cukup baik. Mereka sudah berhasil membasmi pinjol ilegal ini dari Play Store. Nah, jadi sudah jelas bahwa kalau kamu install dari luar Play Store itu resiko kamu sendiri. Tetapi yang namanya konsumennya ya sudah dikasih tahu kalau di luar Play Store itu udah ilegal dan itu pasti kamu akan mengalami kesulitan karena dia melakukan tindakan tidak etis dalam penagihannya, tapi tetap dilakukan juga. Jadi ini bingung juga gitu loh. Kasihan sekarang masa sekarang tuntut juga regulatornya untuk ngurus yang di luar Play Store gitu loh. Jadi kadang-kadang rasanya kurang fair juga gitu loh. Nah, tetapi dalam penindakan, misalnya dalam penindakan di lapangan, mungkin kita bisa berharap ke pihak penegak hukum, kepolisian. Tetapi ya kalau misalnya jumlahnya ribuan dan sangat masif lalu utangnya kecil-kecil, ya kita lihat kepolisian juga veteran, resource-nya nggak cukup gitu loh untuk menghadapi masalah ini. Penindakannya sudah tegas belum selama ini Pak Alphonse? Dikatakan tegas dalam arti kalau misalnya aplikasi di Play Store dengan aplikasi non Play Store itu sudah sangat tegas. Jadi aplikasi keuangan pinjol yang ingin mendaftar ke Play Store jika tidak mendapatkan surat dan rekomendasi dari OJK itu tidak mungkin bisa masuk. Itu permintaan OJK ke Google dan pemerintah Indonesia juga memiliki posisi negosiasi yang sangat kuat. Jika Google melanggar ini, mereka akan berada dalam masalah besar dan itu sudah sangat tegas gitu. Nah, tetapi untuk misalnya sampai regulator bisa mencegah user untuk tidak menginstall dari luar Play Store, rasanya sih itu permintaan yang agak berlebihan ya. Baik, kalau kita lihat tadi Pak Alphonse juga sampaikan harus ada kesadaran dari masyarakat untuk tidak mudah hutang. Kalau kita lihat hasil catatan OJK bahwa ternyata di sisi usia atau dari sisi usia porsi nasabah kelompok usia 19 sampai 34 tahun alias generasi milenial dan Z ini mendominasi menyumbang kredit macet. Apa sebetulnya penyebabnya? Kenapa sisi usia yang masih muda ini justru punya kegemaran hutang, Pak Alphonse? Ada dua faktor. Yang pertama, faktor gaya hidup konsumtif yang seperti kita bicarakan budaya instan tadi. Ingin cepat mendapatkan keinginannya tanpa bekerja keras atau melalui proses, itu yang pertama. Tapi ada juga faktor kedua. Mungkin bahwa milenial merasa bahwa cuma data ini gue bisa akalin, dan banyak juga yang memang mereka menggunakan sangat mengerti teknologi dan silakan aja lu mau jelekin nama gue, data gue udah bukan data yang sebenarnya atau apa ya, itu kemungkinan yang keduanya. Jadi dua sebabnya, yang satu memang udah instan, yang kedua memang ya sengaja gue dapat duit ya udah lu nggak bisa kejar gue, itu yang terjadi. Untuk evaluasi ke depan apa saja Pak evaluasinya untuk menekan angka pinjaman online terutama untuk di pinjol-pinjol ilegal? Apakah harus ada syarat khusus yang lebih ketat begitu untuk aplikasi pinjol yang legal Pak?
Rasanya sudah diawasi cukup baik kalau untuk pinjol legal yang berada di bawah OJK sih mereka dikontrol dengan cukup baik. Cuman memang untuk bunganya ini yang kita selalu tekankan untuk kalau bisa jangan terlalu tinggi, nggak boleh lebih daripada 100% per tahun. Itu 100% per tahun aja udah keterlaluan kan. Nah, yang kita bisa harapkan juga mungkin pemerintah dan pihak terkait bisa berusaha untuk meningkatkan kecerdasan finansial masyarakat gitu loh. Jadi bagaimana mengelola keuangan yang baik, menghindari gaya hidup konsumtif, jangan besar pasak daripada tiang dan memudahkan cara-cara instan untuk mencapai keinginan yang dimana akan berujung pada kesulitan di masa depannya gitu. Baik, terima kasih pengamat keamanan siber Alphonse Tanujaya sudah bergabung bersama kami di Editorial Media Indonesia. Salam sehat selalu, Pak Alphonse. Ya, Mas Eko, tadi Pak Alphonse sampaikan ini dari sisi pinjol itu harus dibasmi, tetapi juga yang paling penting juga kesadaran masyarakat untuk jangan mudah berhutang karena ada demand, ada supply. Ya, betul. Jadi kalau kita melihat yang tadi Eva bilang di kriteria usia ya. Ada usia yang masih muda, 19 tahun. Itu artinya kan sebetulnya kalau kita melihat dari sisi usia, mereka itu sebetulnya masih sekolah. Atau mungkin pengangguran ya. 19 tahun kan mahasiswa atau mungkin dia tidak melanjutkan kuliah. Tapi kalau gaya hidupnya dia tinggi tapi dia tidak menghasilkan uang, ini pasti akan terjerat pinjol tadi. Terus kemudian menganggap sepele. Menganggap sepele itu maksudnya begini, cuma hutang 5 juta, gampang nanti membayarnya. Tapi imbasnya itu bisa kemana-mana. Anda tidak bisa membayar, kemudian implikasinya bisa kemana-mana. Menyulitkan diri sendiri, tapi juga menyulitkan teman-temannya, orang tua, dan lain-lain. Pasti akan ditelepon, diteror, dan lain-lain. Ini yang mengakibatkan tentu gaya-gaya seperti ini harus kita hilangkan, Eva. Apakah juga memang kurang sekali kesadaran finansial untuk usia tersebut, Mas Eko? Ya, saya kira memang harus ada literasi yang cukup ya. Artinya begini, di usia-usia seperti itu memang gaya hidupnya itu rentan kalau kita tidak dikasih pengertian dengan orang tua ya. Memang kita melihat anak-anak seperti ini pergaulannya kan luas ya. Artinya begini, kalau temannya dari sisi yang lain dia punya telepon seluler yang lebih canggih misalkan, atau mungkin elektronik yang lebih canggih yang lain. Nah, tentu gaya-gaya hidup seperti itu kalau diikuti, kemudian pendapatan kita per bulan tidak mencukupi juga, apalagi dia tidak bekerja, itu akan menyusahkan, Eva. Tentu hal-hal seperti ini harus kita antisipasi, terutama kepada orang tuanya. Jangan sampai anak-anak seperti itu terjerat kepada pinjaman online. Saya punya sepupu ya di Jawa sana yang kemudian menyusahkan orang tuanya. Tiba-tiba dalam beberapa bulan katanya dia punya hutang sekitar 2 juta, kemudian menjadi 3 juta, 5 juta dan seterusnya karena tidak bisa membayar, masih dalam masa sekolah yang saya sebutkan tadi. Dia menyulitkan, dia tidak berterus terang kepada orang tuanya untuk melakukan pinjaman pinjol itu. Nah, ini yang hal semacam itu harus tahu orang tuanya tentang anaknya itu sendiri begitu loh. Jadi peran serta orang tua juga untuk mengedukasi anaknya bahwa berbahaya loh kalau pinjam, apalagi di aplikasi ilegal seperti pinjol ilegal. Dan kalau tadi Pak Alphonse sampaikan ini tidak bisa dibasmi 100%, sesulit itukah? Ya, kalau kita melihat dari data ya, kalau kita 80 pinjol ilegal yang sudah ditemukan, kemudian tahun depan kemudian tumbuh lagi, artinya memang kita berkejaran dengan waktu terkait dengan pinjol ini. Mati 1 tumbuh 1000 lah, kira-kira begitu ya. Nanti harus ada peran serta dari aparat penegak hukum. Memang sudah ada yang dibawa ke ranah hukum ya, ada dihukum sekian tahun, tapi itu tidak membuat mereka jera. Kenapa? Karena ini bisnis yang menggiurkan ya, Pak. Anda bisa memberi hutang kepada seseorang, tapi dengan bunga pinjaman yang luar biasa, yang kemudian tentu akan membuat balik modal yang tinggi. Semua orang juga pasti akan tergiur begitu kalau kita juga tentu tidak punya moral, tidak punya integritas, hanya untuk mendapatkan uang yang begitu banyak dengan cara-cara yang tidak benar. Baik, ini harus menjadi perhatian bersama ya, Mas Eko, dari sisi pemerintah, kemudian penegakan hukumnya. Kalau dari kita sebagai masyarakat, ya harus punya kesadaran, semuanya sadar finansial bahwa kalau misalnya tidak sanggup untuk membayar, ya jangan hutang ya, Mas Eko. Jangan sampai. Nanti kita akan bahas lagi lebih detail lagi, tetapi sesaat lagi pemirsa, usai jeda tetaplah bersama kami di Editorial Media Indonesia.
Media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper. Dengan sajian konten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan, Media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper Media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja, di mana saja. Caranya mudah, download aplikasi Media Indonesia di Android atau ketik link e-paper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR code pada layar kaca Anda. Klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda, daftarkan data diri, serta pilih paket berlangganan e-paper Media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda. Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper Media Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811 1201 2018 atau kunjungi media sosial @mediaindonesia. Media Indonesia, referensi bangsa. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di editorial Media Indonesia. Mas Eko dan juga pemirsa saat ini sudah tersambung beberapa penelpon. Kita langsung akan sapa. Yang pertama Pak Sukarwan dari Temanggung, Jawa Tengah. Selamat pagi Pak Sukarwan, salam sehat Pak. Ya sehat Mbak Eva Wondo, selamat pagi Metro TV. Ya, selamat pagi, silakan Pak Sukarwan. Begini Mbak, kebetulan saya mantan banker ya. Sejak saya dinas, saya sudah memprediksi kalau pinjaman online atau pinjol itu nanti akan banyak masalah. Pada waktu itu saya sudah pernah ngomong-ngomong sama orang OJK. Harusnya OJK tegas. Ini ibarat kata-kata tuh negara jangan sampai kalah dengan preman. Itu sama level kata-katanya tuh, pokoknya OJK jangan sampai kalah dengan pinjaman-pinjaman pinjol, baik yang legal maupun yang tidak ilegal. Karena pinjaman itu adalah bank mengeluarkan uang dan itu semua uang negara. Jadi harus tahu akad kredit itu harus di depan petugas bank, jangan online. Amerika sendiri negara canggih. Kalau pinjaman di Amerika tuh pasti debiturnya datang ke kantor, akad kredit, tanda tangan, tahu riwayat, dan bank tahu persis uang itu mau digunakan untuk apa. Bank mengeluarkan kredit itu kan mestinya untuk usaha, jangan untuk konsumerisme. Data menunjukkan usia 19 sampai 35 rata orang pinjam-pinjol. Artinya anak-anak muda. Bahkan kemarin berita di TV Gempar, mahasiswa IPB Bogor banyak yang terlibat pinjol. Berarti ini kan pinjaman-pinjaman itu tidak sehat untuk konsumerisme, bukan untuk usaha. Kalau kur itu misalnya kredit usaha rakyat, pinjam 10 juta untuk dagang bakso, artinya kena ada terjadi apa di sini, terjadi mekanisme ekonomi sektorial berjalan. Ini sekali lagi pokoknya levelnya narasi itu negara jangan sampai kalah dengan preman. Itu sama OJK, BI jangan sampai dengan kalah dengan pinjol. Apapun legal maupun tidak legal, pinjol larang, tutup pinjol itu. BI harus tegas, OJK harus tegas. Baik. Itu saja. Baik, terima kasih Pak Sukarwan dari Temanggung, Jawa Tengah. Berikutnya Ibu Ong Mewa dari Pejaten, Jakarta. Selamat pagi Ibu Ong, salam sehat Bu. Selamat pagi Mbak Eva, selamat pagi Mas Eko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Waalaikumsalam. Iya. Ya, salam sehat. Kalau bisa jangan ikut pinjam injol. Ini lintah darat Mbak Eva. Harusnya OJK itu juga ngawasin lebih ketat. Jangan dikasih izin karena tahu kan bahwa injol ini pasti lintah darat. Tidak mungkin Mbak Eva dia meminjamkan tanpa ada bunga. Pasti akan mencekik. Kan sudah banyak korban Mbak. Terutama kemarin yang guru sampai utang 3 juta menjadi puluhan juta. Lalu mahasiswa IPB pinjam injol sampai rame. Nah, data pribadi kita itu juga suka dicuri Mbak Eva. Dari mana mereka mendapatkan data pribadi kita? Dan mereka tidak segan-segan Mas Eko untuk menawarkan pinjaman. Kan enak banget pinjaman sekian dengan cicilan sekian bunga. Taunya di kemudian hari dia menjadi lintah darat. Nah, inilah kita. Saatnya OJK tutup saja kalau memang injol ini meresahkan masyarakat dan menjadi lintah darat. Nah, inilah yang akan Ibu katakan.
Kenapa injol sampai tumbuh subur? Karena kalau kita pinjam di bank pemerintah sulit, Mbak Eva. Karena syaratnya sangat berbelit-belit, apalagi untuk usaha. Nah, dengan adanya injol yang tumbuh subur, OJK juga harus mengawasi. Kenapa sampai mereka tumbuh subur? Ini pertanyaan Ibu. Apa karena hukumnya lemah? Nah, sehingga mereka juga seenaknya dengan meneror dan sebagainya. Kan sudah banyak, Mbak, orang yang bunuh diri karena tidak bisa bayar utang. Nah, inilah budaya masyarakat kita yang suka ngutang, apalagi anak muda yang produktif, umur 18 sampai 35, dan ada 40.000, OJK mengatakan berapa? 80 pinjol yang ada di Indonesia. Semoga saja injol ini jangan merajalela. Nah, OJK juga pengawasannya lebih ketat. Bila perlu jangan dikasih izin atau tutup saja. Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Ong Mewa dari Pejaten Jakarta. Berikutnya Pak John Veto dari Batam, Kepulauan Riau. Selamat pagi Pak John Veto, salam sehat Pak. Selamat pagi Mbak Eva, selamat pagi Mas Eko, salam sehat selalu. Ya. Salam sehat, Pak. Ya, ini sangat agak bingung juga yang dibedah oleh editorial ini dia bagus betul, dia punya tema ya, kemenangan pinjol ilegal. Jadi kemenangan. Jadi ini ironis betul Mbak Eva, Mas Eko, memang banyak kejadian yang menyedihkan saudara kita masalah pinjam ilegal ini, pinjol ini. Ada yang bunuh diri, ada yang sampai berurusan dengan kepolisian, hukum. Nah, timbul di situ kriminal jadinya kan. Jadi begini, kalau saya tengok ini Satgas sudah dibentuk, OJK udah kepolisian juga udah, tapi muncul lagi, betul kata Mbak Eva, mati satu tumbuh 1000. Tapi kata kuncinya gampang sekali kalau ini, ya. Kan bisa kita yang mengendalikan, di Kementerian Kominfo itu kan bisa, memang betul. Ditutup hari ini buka lagi, ditutup satu tumbuh segini. Tapi kita harus tegas, ya, harus tegas. OJK itu harus tegas. Memang saya aja yang tidak ada hubungan dengan pinjol, kadang-kadang hampir dalam sebulan tuh dapatlah masuklah ke WA saya, ke SMP saya, bahwa kawan saya contohnya minjam. Padahal saya tidak tahu dia minjam, pinjol. Jadi ini data pribadi dibuka sampai nanti dihancam dikirim gambar dia yang tidak senonoh. Ini. Jadi ya satu aja kata kuncinya Mas Eko, pemerintah kita harus tegas. Itu aja. Itu ada ruang dari kepolisian, itu ada ruang gitu. Bisa ditangkap aja itu yang gitu-gitu. Kasihan masyarakat kita, apalagi yang guru terlibat gitu, apalagi ini mahasiswa kita udah mahasiswa, kan kasihan betul. Mau jadi kemana nanti generasi kita selanjutnya nih? Ya, itu aja, makasih banyak. Baik, terima kasih Pak John Veto dari Batam, Kepulauan Riau. Mas Eko, kita sudah simak tadi beberapa penelpon meminta agar pemerintah negara ini harus tegas, jangan sampai kalah dengan pinjol ilegal, Mas Eko. Ya, sebetulnya pemerintah sudah tegas ya, artinya begini, ada yang pinjol ilegal atau yang tidak terdaftar di OJK, tapi ada yang juga yang terdaftar. Kalau kita melihat di Indonesia, kita bicara startup begitu kan ada dua ya, e-commerce ini tentang platform jual beli online, kemudian finansial teknologi atau fintech. Nah, fintech itu dalamnya terkait dengan jasa keuangan, terkait dengan pinjol juga. Jadi kalau kita melihat masyarakat ini memang kurang literasi, artinya begini, yang legal itu yang belum banyak diketahui oleh masyarakat kita. Nah, karena belum banyak diketahui oleh masyarakat, itu akibatnya menjadi tidak komersil, tidak banyak orang tahu. Yang tahu itu karena kecepatan teknologi itu, yang pinjol yang ilegal melalui aplikasi, ditawarkan begitu. Jadi kalau kita melihat syarat-syarat yang dari OJK, aplikasi itu yang ditawarkan melalui aplikasi sudah pasti itu ilegal. Karena syarat-syaratnya pasti akan lebih mudah ya Eva. Kalau kita melihat syarat-syarat dari OJK untuk hutang itu tidak semudah yang dibayangkan.
harus ada NPWP, harus ada kita punya buku tabungan, kita punya KTP dan lain-lain lah. Tentu akan diverifikasi dan lain-lain. Tapi kalau pinjaman ilegal itu pasti akan lebih mudah. Kenapa lebih mudah? Karena untuk mempercepat dia hutang gitu. Mudah di depan, tapi di akhirnya itu pasti akan bahaya, akan rumit ketika kita tidak membayar. Karena hutangnya itu bunganya akan semakin bertambah. Ini yang mungkin tidak dianggap sepele menurut saya. Bukan tidak tahu, tapi dianggap sepele oleh masyarakat kita. Hanya hutang 2 juta, 3 juta, 5 juta, kecil lah itu. Tapi kalau Anda tidak membayar, kan ini bunga berbunga ini. Nah, akibatnya kenapa? Kalau Anda sudah tidak bisa membayar, seperti yang kita angkat ini, ibu-ibu yang guru itu. Guru SD. Betul ya, cuma hutangnya sekian, kemudian berlipat-lipat, akhirnya kan pasti tidak bisa membayar, karena hutangnya semakin membengkak. Nah, ini yang perlu menurut saya kesadaran dari masyarakat, harus bisa membedakan antara yang ilegal maupun yang legal. Sebetulnya mudah ya Mas Eko untuk membedakan mana yang legal, mana yang ilegal, karena kalau ilegal too good to be true, terlalu mudah untuk syaratnya. Betul, ya saya kira memang itu yang akan digaungkan, akan terus dilancarkan ya untuk membuat orang gemar untuk berhutang, ya memudahkan itu. Pastikan kalau kita punya telepon seluler, telepon itu kan pasti akan masuk yang namanya WA, SMS, cara-cara untuk menggait nasabah untuk berhutang. Itu pasti kita semua yang punya telepon seluler, telepon smartphone itu pasti akan terjadi. Nah, itu pintar-pintar kita aja. Nah, kalau hal smart itu masuk ke handphone kita, sudah pasti itu ilegal. Kenapa? Karena itu memudah sekali orang untuk berhutang dengan cara aplikasi seperti itu. Memang teknologi yang sekarang ini memudahkan, tapi juga mesesatkan, Eva. Nah, kita harus pandai-pandai untuk menyeleksi apakah ini benar atau tidak. Ya, harus bijak ya, Mas Eko. Betul. Sebetulnya tahu, kemungkinan besar tahu bahwa ini ilegal, tetapi pertanyaannya adalah mau tidak untuk tidak berhutang, dan juga bagaimana pengawasan dari pemerintah agar tidak terus seperti ini, Mas Eko, mati 1 tumbuh 1000. Negara jangan sampai kalah dengan pinjol ilegal. Nanti kita akan bahas lagi. Usai jeda, pemirsa tetaplah bersama kami. Iya, pemirsa dan juga Mas Eko, sekarang bagaimana pengawasannya dan juga bagaimana meningkatkan literasi keuangan kepada masyarakat agar semuanya punya kesadaran untuk bersama-sama kita mengalahkan pinjol ilegal ini, Mas Eko? Ya, kita finansial teknologi itu kan sebetulnya salah satu cara untuk memudahkan bagi orang untuk melakukan peminjaman dan lain-lain. Teknologi itu memudahkan, tapi juga bisa menyesatkan yang saya bilang tadi. Jadi pandai-pandai bagi kita lah. Jadi kalau kita bilang yang legal itu memang sekarang kurang populer. Tentu harus ada literasi yang terus-menerus dilakukan oleh pemerintah, OJK, maupun kepada lembaga-lembaga yang punya hubungan dengan hal itu. Banyak cara dilakukan dengan cara webinar, misalkan podcast, bisa melakukan iklan, sosialisasi, turun ke bawah dan lain-lain kepada masyarakat, terutama kepada masyarakat yang di desa-desa yang dianggap tidak mempunyai literasi yang bagus, pengetahuan yang bagus terkait hal ini. Ini kan betul bagus, jadi jangan sampai kemudian yang tertipu itu semakin banyak, Eva. Kalau kita melihat sekarang ini kan mereka-mereka yang sudah jatuh miskin karena pekerjaannya, karena PHK, terus kemudian terjerat pinjaman online itu kan kasihan. Kemudian kalau tidak ada solusi yang jelas dari pemerintah juga tentu pasti akan menambah keterpurukan mereka. Jadi sekarang kita bersama-sama lah, pemerintah, pers juga, juga lembaga-lembaga yang berhubungan dengan itu untuk menyadarkan masyarakat bahwa memang pinjaman online yang seperti ini yang diterima, yang dilakukan oleh kebanyakan sekarang ini itu sangat menyusahkan. Jangan sampai kemudian terulang lagi seperti ibu guru yang kita bahas tadi. Ini kan tentu akan mengganggu. Tentu butuh peran serta bersama pemerintah, masyarakat, semua stakeholder. Bersama-sama kita mengalahkan pinjol ilegal agar tidak ada lagi korban. Iya, betul. Jadi jangan sampai kemudian itu terjadi. 80 tuh yang kemudian di-share oleh OJK tadi, saya kira
di tahun 2022 ini cukup lah ya. Baik. Kemudian kita kurangi di 2023, jangan sampai kemudian ini terus berulang-ulang, kemudian pinjol ilegal itu menjadi menang lagi Eva di 2023. Ya, jangan sampai ya kita kalahkan pinjol ilegal, jangan sampai seperti editorial Media Indonesia hari ini kemenangan pinjol ilegal, nanti tahun depan kekalahan pinjol ilegal ya, judulnya ya, gitu Mas Eko. Baik, terima kasih Mas Eko sudah bergabung bersama kami di editorial Media Indonesia. Salam sehat selalu, Salam Mas sehat Eko. selalu. Pemirsa, selain menggencarkan dan memperkuat penindakan terhadap pinjol ilegal, pemerintah sepertinya perlu pula memperketat persyaratan nasabah untuk bisa meminjam di aplikasi pinjol. Sosialisasi dan pendidikan masyarakat seyogyanya tidak sebatas membedakan antara pinjol legal dengan yang ilegal, namun juga untuk mengikis kegemaran berhutang dan menanamkan kode moral bahwa pinjaman wajib dibayar, maka berhati-hati dalam berhutang. Pemirsa, terima kasih Anda sudah menyaksikan editorial Media Indonesia hari ini. Saya Eva Wondo pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi, salam sehat, dan tetaplah bersama kami di Metro TV.